Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ما بعد. Para ikhwah dan akhwat, para jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kita dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kita melanjutkan dari pembahasan kitab Khulasatul Kalam ala Umdatil Ahkam, penjelasan singkat, faedah singkat dari hadis-hadis Umdatul Ahkam, dan kita masih pada Kitabus Shalah. Kita lanjutkan pada Babu Al-Khushu'i fi Shalah. Sahih? Hadis keberapa? Al-an 127. Al-Hadithus Sabi' wal 20 ba'da al-mi'ah. Hadis ke-127. Yaitu babul khusyu' fi shalah, bab seputar kewajiban untuk khusyuk di dalam salat. Penulis membawakan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun fanadhara إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat, sedang saat itu beliau memakai khamisah, pakaian laha a'lam, pakaian yang bermotif, ai warna-warni. Fanadhara ila a'lamiha nadratan. Nabi SAW melihat ke motif pakaian itu, ya, melihat ke motif pakaian yang beliau pakai. Falaman sarafa, ketika selesai salat, qala, beliau mengatakan, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin. Tolong bawakan pakaianku ini, kembalikan kepada Abi Jahmin, pada sahabat Abu Jahm. Wa'tuni bi anbijaniyati Abi Jahmin, dan bawakan aku pakaian yang lain, yaitu pakaian anbijani, miliknya Abi Jahmin. Fa innaha alhatni anifan an salati, karena pakaian ini, pakaian yang bermotif ini telah membuatku apa? Lalai, menggangguku dalam salatku. Ini hadis tentang kewajiban khusyuk di dalam salat, di mana Nabi SAW memakai pakaian yang a'lam. Disebutkan di sini a'lam maksudnya adalah pakaian yang bermotif, memiliki motif garis-garis warna-warni. Qala al-khamisatu kisa'un murabba'un lahu a'lam.
Yang dimaksud dengan khamisah ini adalah pakaian segi empat, lahu a'lam, yang memiliki motif. Wal anbijaniyah kisaun ghalidun. Anbijaniyah itu adalah pakaian yang tebal. Pakaian yang tebal. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bassam menyebutkan di sini, qal fihi masail. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-ula, yang pertama, masyru'iyatul khusu'i fi shalah wa 'amalil asbabil jalibati lahu. Kata beliau, disyariatkan untuk khusyuk di dalam salat. Karena kita sedang bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala. Kita sedang menghadap Allah. Kita sedang berdoa, berzikir, mengagungkan Allah. Masyru'iyatul khusyuk fi shalah. Kita harus khusyuk. Wa 'amalil asbabil jalibati lahu. Dan kita harus mengerjakan perkara-perkara yang bisa mendatangkan kekhusyuan. Yakni terus berupaya untuk bisa khusyuk di dalam salat. Mencari sebab apa yang bisa membuat salat kita khusyuk. Berupaya untuk menghadirkan kekhusyuan. Wal ibti'adi amma yushghilu fis shalah. Wal ibti'ad, dan kewajiban kita untuk menjauhi amma yushghilu fis shalah, dari perkara-perkara yang bisa mengganggu kekhusyuan salat kita. Illa ishtighalal qalbi yasiran fala yadur. Kecuali ya kadang hati itu sedikit terbesit sesuatu yang ringan sesaat. Kadang terbesit sesaat, ya. Kita punya kadang terbesit apa sesaat. Tapi kewajiban asalnya adalah khusyuk dan menjauhi perkara-perkara yang bisa menghilangkan kekhusyuan dalam salat. Dan ini Nabi kita, seorang Nabi, bahkan dalam salatnya aja terganggu dengan tadi a'lam, ada kain yang bermotif, warna-warni. Nabi SAW merasa terganggu, padahal sudah tidak diragukan kekhusyuan Nabi, tidak diragukan, tapi Nabi merasa al-hadni, itu mengganggu salatku, melalaikan salatku. Ats-tsaniyah, karahatu tazwiqil masajid wa zakhrafatiha. Syekh menyebutkan bahwa faedah yang kedua dari hadis ini, hukumnya makruh. Makruh masjid, apa namanya? Menghias-hias masjid. Santum. Masjid dihias-hias berbagai macam bukan karikatur ya, kaligrafi. Kaligrafi, Masya Allah, catnya entah warna apa saja. Ana tanya antum, nih, antum ini enggak ada. Ini kalau antum baca, bisa baca enggak? Kalau yang enggak hafal enggak akan bisa baca. Antum masuk masjid-masjid umum, itu keliling itu kaligrafi semua. Kalau tidak hafal ayatnya, tidak akan bisa baca. Tapi kalau antum pernah hafal, ini apa? Allahu la ilah, sudah ini. Ya, surat apa? Ayat kursi sudah. Kul huwa, udah kul wahad. Itu kalau hafal, tapi kalau tidak bisa. Karena apa tujuannya? Untuk menjadi penghias dinding saja. Ini para ulama menyebutkan adalah termasuk dari kesalahan-kesalahan di dalam masjid. Bahkan mereka menyebutkan ini perkara bid'ah. Karena ini mengganggu orang yang sedang sholat, mengganggu orang yang berzikir. Kan, dinding penuhin. Untuk apa? Biaya banyak, ya enggak? Ganggu iya. Dibaca enggak? Ya, akhirnya ayat hanya digunakan untuk sebagai hiasan dinding. Padahal ayat diturunkan untuk dibaca, diamalkan, bukan untuk sebagai hiasan dinding. Ya.
Qala lima yajlubu min ishghalil musallin. Karena hiasan-hiasan itu dapat mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Kadang orang sholat pun sudah berusaha itu melihat ila maudhi sujud, melihat ke tempat sujud. Tapi dia merasa ada yang penasaran. Penasaran, dia toleh dikit lah. Akhirnya terbesit dalam pikirannya. Oh, terbesit. Bagaimana kalau kita sholat, depan kita pakaiannya ada tulisan. Allah subhanahu partai. Astagfirullah. Allah tulisan itu Ronaldo. Iya. Jadi ini terpikir sholatnya. Ini mau sholat kita, mau sholat. Ada lagi sudah pakai jaket tulisannya Ahlus Sunnah. Untuk apa dipakai dalam sholat? Bukan sunnah ini namanya. Iya. Itu mengganggu orang yang sholat. Ini nyata-nyata. Maka jangan. Kita yang tadinya mau khusyuk terganggu oleh dia. Maka kita sholatnya tidak khusyuk. Ya. Akhirnya tidak sempurna pahala sholat kita. Siapa yang berdosa? Orang tersebut yang mengganggu kita. Ini adalah pentingnya untuk berusaha khusyuk dalam sholat. Makanya ketika seorang hendak sholat, semua hal yang ada di depan kita akan mengganggu, hilangkan. Ada orang sholat malah depannya TV, nggak mau ketinggalan kan? Nggak mau ketinggalan. Ya, nggak boleh, nggak boleh. Ats-tsalitsah, yang ketiga. Jawazul lubsil malabis al-mu'allamah lirrijal. Hukum asal, lelaki boleh memakai pakaian yang bermotif. Bergambar, gambar apa? Gambar apa namanya? Bukan gambar yang bermakhluknya, bernyawa, bukan. Maksudnya apa? Bermotif ya. Warna-warni, mau ada titik-titiknya, ada pulau-pulaunya ya. Ya. Hukum asalnya. Tetapi kalau dipakai untuk sholat yang itu dikhawatirkan mengganggu jamaah, ya maka tinggalkan. Maka tinggalkan. Sebagian orang, kita enggak melarang orang pakai baju apa namanya itu, batik, enggak. Lelaki ya, ini kita bicara lagi. Cuman kadang sebagian baju batik itu kalau antum perhatikan gambarnya burung bukan? Ya, gambar burung. Kadang di belakang tuh burung. Ini jangan pakai untuk sholat, ya, tidak boleh. Wah kata. Kemudian ar-rabi'ah, yang keempat, qabulul hadiyati jabran liqalbil muhdi. Disunahkan untuk menerima hadiah. Kalau ada orang yang memberi, maka ambil, terima. Kenapa? Jabran liqalbil muhdi, untuk menghibur hati orang yang memberi. Itu sunnah. Makanya Nabi dikasih, diambil sama Nabi. Sahabat senang ketika hadiahnya diambil oleh Nabi. Maka ketika ada teman kita memberikan hadiah, ambil. Ini sunnah. Jabran. Ya, liqalbil muhdi. Untuk menghibur hati orang yang memberi. Dan juga pahala bagi dia. Supaya dia mendapatkan pahala. Wa kadza jawazu raddiha li sababin. Begitu juga boleh kita kembalikan hadiah itu kalau seandainya ada sebab. Seperti tadi Nabi apa? Mengembalikan hadiah pakaian khamisah tadi yang ada alam kepada Abi Jahmin karena ada sebab. Tapi Nabi ya bilang sudah ganti hadiah yang lain. Bawa kemari. Yaitu pakaian yang ghalid tadi, pakaian yang tebal. Supaya apa? Wah, udah dibalikin ini, ya enggak? Tapi enggak, silahkan yang lain. Ya, itu dibolehkan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kewajiban untuk khusyuk dalam salat ini karena berakibat dengan perkara pahala kita. Diriwayatkan dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW beliau sabdakan, "Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salati." Au tus'uha, au thumunuha, au subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thuluthuha, nisfuha. Kata Nabi, sungguhnya ada seorang yang dia itu ketika selesai sholat tidaklah dicatat pahala oleh Allah kecuali hanya 1/10 saja pahala yang dia dapat.
9, 1/8, 1/3. Jadi tidak sempurna pahala dia sholatnya. Apalagi kalau sholatnya hanya sekedar, udah yang penting udah sholat selesai. Tidak terfikir apakah nanti akan diterima atau tidak sholatnya. Ini berkaitan dengan khusyuk. Khusyuk, tumakninah, penting dalam sholat. Sebagian orang mengejar apa? Mengejar target, mengejar jumlah, tapi melalaikan khusyuk dan tumakninah. Akhirnya, sholatnya sia-sia. Kemudian selanjutnya adalah hadis babul jam'i baina salataini fis safar. Bab selanjutnya adalah bab tentang hukum menjamak 2 salat ketika sedang safar. Al-hadits ats-tsamin wal 'ishrun ba'da al-mi'ah. Hadis 128. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi as-safar baina salati adh-dhuhri wal 'ashr idza kana 'ala dhahri sayrin wa yajma'u baina al-maghribi wal 'isha. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma' fi safar. Nabi sallam beliau biasa menjamak dalam safar beliau antara salat zuhur dengan salat asar. Idza kana ala dhahri sayrin, ketika beliau tengah dalam perjalanan. Wa yajma'u bainal maghrib wal isya, dan juga beliau menjamak antara maghrib dan isya. Ini berkaitan dengan menjamak salat. Penulis rahimahullah menyebutkan di sini bahwa hukum menjamak 2 salat ketika safar. Maka apakah boleh menjamak safar ketika kita sedang mukim? Bukan sedang safar, mukim ketika kita sedang di rumah, sedang di kampung kita, apakah dibolehkan? Naam, dibolehkan karena beberapa sebab. Sebab yang pertama, seorang mukim boleh menjamak salat zuhur, asar, maghrib, isya apabila dia sakit. Al-marid. Kalau dia apa? Sakit. Ini boleh dia jamak. Termasuk sakit di sini memang sakitnya parah, tidak bisa sholat tepat pada waktunya, maka dia boleh menjamak antara 2 sholat tersebut. Ats-tsaniyah, yang kedua adalah at-tabib fi ghurfatil amaliyat. Seorang dokter, dia sedang di kamar operasi. Jadi dia sudah punya waktu nih, kapan dia masuk kamar operasi, berapa jam dia akan lakukan operasi. Tayyib. Maka ketika dia harus nabrak sholat setelahnya, maka dia boleh menjamak takdim atau nanti dijamak di jamak takhir. Karena ini perkara daruri, dan tidak bisa ditinggalkan pasien tersebut karena dia harus melanjutkan operasinya. Maka yang dibolehkan. Kemudian yang kedua, man yakhafu ala nafsihi au ahlihi au malih. Orang yang memiliki rasa takut dan kekhawatiran terhadap dirinya, keluarganya, atau hartanya. Contoh, dia tidak bisa sholat ke masjid. Kenapa? Di luar ada musuh, di luar ada bahaya. Kalau dia pergi, dia khawatir keluarga, dia khawatir hartanya. Dia boleh di rumah. Di rumah pun kalau dia sholat, dia khawatir nanti. Maka boleh pada saat itu dia menjamak sholatnya. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama juga adalah termasuk orang yang sedang dalam keadaan menjaga harta atau menjaga sesuatu yang tidak bisa ditinggal. Harta. Contoh dia penjaga, security, yang posisinya ini tidak bisa, tidak ada lagi yang menggantikan.
maka dia hanya bisa menjamak sholat saat itu. Kalau dia tinggalkan, habis ini harta. Maka dia boleh untuk menjamaknya. Ya. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW, disebutkan oleh Ibn Abbas dalam hadis Sahih Muslim, bahwa Nabi pernah menjamak sholat. Jamak sholat. Bahkan saat itu kata Ibn Abbas, bukan dalam keadaan sedang apa? Bukan dalam keadaan sedang ada hujan turun, bukan pula yang lainnya. Maka ini termasuk diantaranya adalah menjamak ketika mukim pada saat turunnya apa? Turunnya hujan. Pada saat turunnya hujan. Nah, menjamaknya di sini pada saat turunnya hujan, sebagian ulama mengatakan hadza min haqqil imam. Jadi kita salat maghrib. Salat maghrib. Hujan turun. Boleh langsung dijamak dengan apa? Isya saat itu. Silahkan dijamak. Tetapi yang menjamak, yang mengajak siapa? Imamnya. Bukan sendiri-sendiri. Ya. Sehingga sebagian ulama kalau posisi di rumah maka tidak dijamak. Kalau apa? Hujan turun. Sebagian ulama katakan demikian. Sebagian katakan umum hadisnya. Turunnya hujan maka itu dibolehkan menjamak. Ya. Kemudian selanjutnya, faedah dari hadis ini, al-ula kata Syekh, jawazul jam'i baina salatai dhuhri wal asr wa baina salatil maghribi wal isya fi safar. Bolehnya menjamak antara dua salat zuhur dan asar, maghrib dan isya ketika sedang safar. Ini karena hadis ini berkaitan dengan safar. Ats-tsaniyah, yang kedua, umumul hadis yufidu jawazil jam'i taqdim wa ta'khir baina salatain. Keumuman hadis bolehnya menjamak baik takdim atau jamak takhir. Ketika sedang safar mau dijamak takdim atau jamak takhir. Ats-tsalitsah, yang ketiga, zahirul hadis annahu khasun bima idza jadda bihi as-sair wa huwa madhhabu ba'd ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa zahirnya hadis ini menunjukkan bahwa khusus ketika seorang itu sedang dalam perjalanan safar, maka dia jamak. Ini menurut sebagian ulama. Tapi ketika dia sedang tidak dalam keadaan perjalanan, dia musafir tapi bukan perjalanan, maka dia tidak menjamaknya. Tapi dia lakukan apa? Setiap waktunya. Ini kita bicara jamaknya dulu. Wal jumhur ala jawazil jam'i walau lam yajid bihi sair. Adapun jumhur ulama boleh tetap menjamak meskipun dia tidak sedang dalam perjalanan tapi dalam posisi safar. Contoh, si fulan safar ke Jakarta, baru sampai di Semarang. Taib. Dia berangkat sebelum maghrib. Semarang maghrib. Maka dia sedang dalam perjalanan ke Jakarta ini. Taib, musafir dalam perjalanan Jakarta. Dia sholat maghrib dan isya takdim, jamak awal. Nah, pada saat itu dia mendapatkan dua rukhsah. Rukhsah jamak dan rukhsah qasar. Taib. Ini namanya sedang sair dalam perjalanan. Ketika dia sampai Jakarta, hari keesokannya, zuhur sama asar, sebagian ulama mengatakan, ya, tidak perlu dijamak lagi, cukup dia qasar saja zuhurnya. Kalau dia sholat sendirian, asarnya qasar lagi sendirian, tapi tidak dijamak. Karena apa? Bukan sedang dalam perjalanan. Dia musafir, tapi bukan sedang berjalan. Bukan sedang berjalan. Ini sebagian ulama demikian. Tapi jumhur ulama, tayyib, umum. Selama dia musafir, maka dia jamak, dia apa? Qasar. Tapi kalau ditanya mana lebih aula, sebagian ulama mengatakan kalau masjid itu dekat dengan rumah dia, tempat dia tinggal, dia sebagai seorang musafir, maka dia berjamaah. Tapi kalau memang dia tidak dan itu berat bagi dia, sedangkan dia musafir, boleh dia sholat dengan jamak qasar. Ya, ini dibolehkan. Kenapa? Karena hukum asalnya adalah musafir yang dia mendapatkan rukhsah jamak dan qasar. Kemudian selanjutnya, al-hadits at-tasi' wal 20 ba'da al-mi'ah, bab qasri shalah fi safar. Bab seputar hukum qasar salat ketika safar. Hadis pada nomor 129.
An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, Abdullah bin Umar beliau bercerita, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fi safar ala rak'ataini wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman kadzalik. Kata Abdullah bin Umar, aku sering menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan safar. Dan Rasulullah tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat salatnya. Begitu juga Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Jadi Nabi SAW dalam safar selalu apa? Mengqasar. Sebutkan demikian. Oleh siapa? Ibnu Umar. Selama yang Ibnu Umar tahu. Begitu juga Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Selama Ibnu Umar pernah ikut bersama mereka. Tapi disebutkan bahwa Uthman ibn Affan pernah sholat sempurna 4 rakaat. Tidak mengqasar. Pada saat itu mengimami para sahabat. Kalau tidak salah di Mina. Antara di Mina atau di Arafah. Kemudian selesai sholat, sahabat yang lain bertanya kepada Ibn Mas'ud. Ya Ibn Mas'ud, Uthman saat itu khalifah. Uthman tidak qasar. Engkau kan tahu bahwa sunnah Nabi adalah apa? Qasar. Kenapa engkau tidak qasar? Malah mengikuti siapa? Uthman untuk sholat tam sempurna 4 rakaat. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan al-furqatu is azab. Al-jama'atul rahmah wal furqatu azab. Persatuan itu adalah kasih sayang yang lebih disukai oleh Allah. Sedangkan perpecahan, perselisihan itu adalah azab, dibenci oleh Allah. Jadi hukumnya apa tadi? Qasar sunnah. Hukumnya sunnah. Taib. Ketika seorang menyempurnakan sholat boleh tidak? Boleh, tapi dia tidak apa? Mengikuti sunnah. Nah, Uthman sebagai khalifah dan imam sholat, kemudian beliau sholat 4 rakaat, yang di belakang harus ikut tidak? Tidak boleh kemudian nyempal sendiri. Ya, 2 rakaat kemudian salam sendiri. Tidak boleh. Ju'ilal imam liutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti, bukan diselisihi. Dan ini kata para ulama pentingnya jamaah. Kenapa? Sesuatu yang sunnah kalau seandainya kemudian dilakukan, kemudian menimbulkan mafsadah yang lebih besar, seperti perpecahan di sini di antara makmum, ya, maka ini terlarang, tidak dibolehkan. Nah, ini kata para ulama, fikihnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Melihat kalau seandainya Ibnu Mas'ud kemudian keluar dari jamaah dan sholat sendiri 2 rakaat, maka akan terjadi perpecahan di antara para sahabat tersebut. Wah, kata. Kemudian fihi masail. Dari hadis ini yang diceritakan oleh Ibnu Umar, al-ula masyru'iyyatu qasri shalah ruba'iyyah fi safar ila rak'atain. Disyariatkan untuk mengqasar salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika sedang safar. Sawa'an kana fi safar ta'atin aw safar mubah. Baik itu keadaannya safar untuk ketaatan atau safar untuk keperluan yang hukumnya mubah. Orang safar taat, contoh mau ziarah orang tua di kota lain. Ini dalam keadaan ketaatan karena safar apa? Untuk silaturahim ke orang tua, birrul walidain. Safar umrah, safar haji, safar jihad, safar talabul ilmi. Ini safar-safar ketaatan. Sepakat ulama untuk apa? Qasar. Atau safar mubah. Contoh, pergi kemana? Luar kota, taib, atau pergi ke tempat yang jauh, safar untuk mungkin rehlah bersama keluarga. Wisata bersama keluarga. Atau untuk beli apa? Beli apa? Bukan beli cilok dekat situ. Beli pakaian atau beli apalah ya. Perkara yang mubah. Nah, maka ini juga boleh. Nah, yang jadi permasalahan bagaimana dengan safar maksiyah. Dia pergi jauh, safar, tapi dia maksiat.
tujuannya maksiat. Kesana itu untuk bermaksiat. Ya, tapi dia musafir. Ya, banyak ulama melarang karena sudah tujuannya sudah apa? Tujuannya sudah maksiat. Tapi sebagian ulama mengatakan hukum asal dia safar. Adapun maksiat ya dosa dia maksiat. Tapi untuk sholat ini adalah ibadah antara dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ats-tsaniyah, yang kedua, anal qasra huwa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin fi asfarihim. Bahwa qasar itu, qasar salat merupakan sunnahnya Nabi dan juga sunnahnya para khulafa' rasyidin, para sahabat ketika mereka sedang safar. Ketika mereka sedang safar. Ats-tsalitsah, yang ketiga, wal hikmatu fi masyru'iyyati at-takhfif wat tashil 'ala al-musafirin. Hikmah disyariatkan qasar adalah untuk meringankan, mempermudah orang-orang yang sedang safar. Insyaallah, salat tetap wajib. Tidak gugur, tetapi diringankan. Yang tadinya 4 jadi 2. Yang tadinya terpisah boleh digabung. Ya, dijamak. Ini bentuk rahmatnya syariat yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi para musafir. Karena musafir ini sedang apa? Dalam kecapean. Nabi mengatakan safar itu adalah qit'atun minal azab. Ya, orang safar itu capek, qit'atun minal azab. Mau safarnya pakai unta, pakai kuda, pakai pesawat tetap capek. Namanya safar karena jauh dari keluarga dan sebagainya. Ar-rabi'ah, yang keempat, as-sahih anna safar al-qasri la yataqayyad bi zaman wala masafah wa innama kullu ma 'udda safaran ustubihat fihi ar-rukhas. Syekh rahimahullah mengatakan bahwa pendapat yang sahih bahwa safar yang dibolehkan untuk qasar salat itu tidak terikat dengan waktu tertentu atau batasan tertentu. Waktu tertentu, waktu lamanya. Tidak terikat juga dengan batasan jaraknya, masafah. Wa innama kullu ma'udda safaran. Karena setiap yang dianggap itu sebagai perjalanan jauh, safar, ustubihat fihi rukhas. Maka dibolehkan di situ untuk mengqasar karena terdapat rukhsah. Terdapat rukhsah. Orang kan bilang, dulu safar capek. Karena pakai unta, kuda, himar, keledai. Sekarang orang safar pakai pesawat. Tetap namanya apa? Namanya safar. Namanya perjalanan. Namanya perjalanan. Dulu mereka boleh buka puasa. Sekarang kan sudah ada AC-nya, sudah nikmat duduknya. Tetap namanya safar. Tidak ada syariatnya zaman Nabi begini. Oh nanti ketika sudah ada pesawat maka enggak begini, dirubah. Tidak ada. Allah tahu apa yang akan terjadi 1000 tahun setelah meninggalnya Nabi. Allah tahu. Tapi syariat safar dan syariat rukhsah di safar tetap sampai hari kiamat. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ulama berbeda pendapat tentang tahdid masafah, batasan jarak, dengan pendapat yang sekian banyak pendapat ulama. Sekian banyak pendapat ulama. Sebagian ulama, ini khulasah, kesimpulan dari sekian banyak pendapat, mereka mengatakan bahwa batasan dibolehkannya qasar salat adalah 80 kilo atau 84 kilo sekian. Dan ini yang banyak diikuti oleh para ulama yang ada di Saudi. 80 kilo sekian. Pendapat yang kedua, tidak ada batasannya. Selama itu perjalanan disebut perjalanan jauh, atau orang kenalnya itu safar, atau orang kenal itu perjalanan jauh, maka itu sudah disebut apa? Safar. Meskipun tidak sampai 80 kilo. Ini termasuk dari pendapat yang diambil oleh Syekh Al-Albani, Asy-Syaukani, ya, kemudian Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, termasuk sebelumnya Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya. Ya, karena orang berbeda-beda. Oh, ini sudah anggap safar. Oh, ini belum safar. Ya. Bahkan Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Ad-Durar Al-Bahiyah,
beliau menyebutkan 20 kilo dianggap safar. Bolehnya apa untuk safar. Karena terdapat dalam beberapa riwayat. Ahlu Makkah, penduduk kota Makkah. Ketika mereka sholat di belakang Nabi pada saat Hajjatul Wada, kata para ulama, mereka sholat qashar bersama Nabi. Padahal Makkah ke Arafah, ya, jaraknya berapa? Tidak nyampe 30 kilo, sekitar 20-25 kilo. Sehingga seperti Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri dan yang lainnya mengatakan, kalau seandainya itu tidak dibolehkan mengqashar, pasti Nabi akan ingatkan mereka. Ini diantara dalil yang kuat, ya, bahwa safar itu tidak ada batasannya. Kapan tuh dianggap perjalanan jauh? Maka seorang dibolehkan untuk safar. Ya, ini perdebatan panjang. Tapi kembali lagi, mana dalil pastinya? Tidak ada, semuanya perselisihan tadi. Semua perselisihan tadi. Nah, antum bilang, ana kalau sampai Semarang belum safar, seumpamanya, ya kan? Yang satu, oh enggak, ana nyampe Salatiga udah musafir, qashar. Tayyib. Ana nyampe Ngawi musafir. Tayyib. Semua punya hujah. Tidak boleh satu kemudian mencela yang lain gara-gara perselisihan itu. Oh, ana biasa berselisih. Ustadz Fulan sama ana, enggak, ana enggak qashar, ana qashar. Khalas. Hatta sama Syekh ana berselisih. Berapa kali sama Syekh ana berselisih. Anta qashar, kenapa teman-temanmu enggak qashar? Ya begitulah Syekh yang antum ajarkan pada kami. Bahwa seorang tidak harus apa? Tidak harus sama pendapatnya dalam masalah fikih. Tapi masalah manhaj dan akidah kami bersatu. Oh ya sudah, kata Syekh. Artinya kadang seorang punya hujah, punya dalil. Naam. Hal-hal yang masalah fikih jangan sampai menjadi perpecahan. Ya, tapi yang paling utama bagaimana kita menjaga akidah itu jangan sampai berselisih. Ya, nanti kita lanjut lagi. Azan dulu. Baik, kita lanjutkan sedikit berkaitan masih qasr shalah fi safar ya. Selanjutnya, kapan seorang memulai dia qasar salat ketika musafir? Ulama menyebutkan bahwa mulai seorang itu mengqasar salat bagi musafir ketika dia sudah keluar dari qaryati, dari kampungnya, dari kampung tempat dia tinggal. Jadi sudah berpisah dari kampung dia tinggal, maka disitulah dia mulai apa? Mengqasar salatnya. Artinya dia mau ke Jakarta, baik, kampungnya di sini. Sudah nyampe mana? Ini kampung apa namanya? Tayyib, udah sampai Kartosuro, sudah mulai dia mengqasar. Ketika nyampe situ sudah masuk zuhur, sudah dia boleh mengqasar di sana. Tidak harus keluar dari Jawa Tengah atau Solo lah. Tayyib, ketika sudah keluar dari kampungnya, maka di situ boleh mulai untuk mengqasar. Bukan pada saat dia di rumah, ya kan? Biasanya sebagian orang ada nih, sholat duhur berjamaah di kampungnya. Habis sholat duhur dia mau safar, sekalian dia jamaah asar, asarnya qasar. Enggak. Ya, enggak. Kapan dia asarnya? Pada saat dia sudah keluar dari apa? Kampungnya tadi dia qasarnya. Dia qasarnya ya. Maka ketika seorang sudah keluar dari kampungnya, disitulah dia mulai boleh mengqasar salatnya, tidak harus dia sampai pada titik safarnya dulu. Kemudian selanjutnya, kalau seandainya terjadi seorang mau pergi ke Jakarta, safar, atau mau pergi kemana lah, pokoknya safar. Tayyib, sampailah dia di bandara, semuanya dari sini nih, mau ke bandara kan, safar. Sampai bandara, waktu adzan zuhur, dan zuhur, dia sholat di masjid, qasar, ya, seumpamanya dia qasar di masjid, jamak dengan asar. Subhanallah, masuk ke ruang tunggu dia udah ketinggalan pesawat. Pertama ketinggalan pesawat, atau bisa jadi pesawatnya rusak, sudah tidak ada pesawat lagi karena itu pesawat terakhir. Maka dia balik pulang. Ketika dia berraja'ah, balik pulang ke rumah. Tayyib, apakah
ya, dia harus mengulangi sholatnya dengan sholat apa? Sempurna 4 rakaat atau tidak. Di situ ada 2 pendapat. Lakin al-aqrab, pendapat yang lebih kuat, annahu la yu'id. Dia tidak perlu mengulangi sholat lagi. Sudah cukup tadi. 2 rakaat yang dilakukan dengan qasar. Meskipun nggak jadi safar. Kenapa? Karena dari awal sudah apa? Niat safar. Qal li'annahu sallaha bi amrillah fahiya mu'tabarah. Karena dia sholat itu sesuai dengan perintah Allah. Sesuai dengan perintah Allah dia sholat. Kemudian dia ambil rukhsah qasar. Qadarullah. Nggak jadi tadi. Nggak jadinya bukan karena sebab dia. Tapi karena memang sebab ya sudah nggak jadi tadi. Pesawatnya rusak atau tinggal dan sebagainya. Maka ini la yu'i, tidak perlu diulangi sholatnya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian selanjutnya bahwa kebiasaan Nabi SAW tadi adalah qasar ya ketika safar. Dan ini yang lebih afdal, mencontoh Nabi SAW. Kalau ternyata teman kita enggak, anak kuat, anak mau apa? Anak mau sholat sempurna. Ya fadal. Boleh, boleh. Tapi mana yang aula? Yang aula adalah yang qasar. Kita sering safar sama Syekh tapi beda madhab. Beda madhab. Syekh kalau sudah turun di hotel, ya, beliau tidak akan qasar. Beliau akan ikut sholat apa sempurna. Hatta tidak ada orang lain, tetap harus sholat sempurna. Madhab beliau beginian. Kalau kita tidak, meskipun kita sudah di hotel pun, kita tetap apa? Qasar, karena kita musafir hukumnya. Musafir hukumnya, ya tidak ada masalah. Ini masalah fikih. Contoh antum musafar sama kita semuanya. Mau ke Jakarta, tayyib, antum puasa, anda tidak puasa. Boleh tidak? Boleh kan? Karena musafir, boleh untuk iftar tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu antum berbangga-bangga dengan apa? Apa? Buka puasanya. Itu yang nggak boleh. Itu yang harus diingkari. Jangan, bukan itu maksudnya. Antum beda pendapat, oh anak puasa Ustaz, anak kuat. Ya khair, anak enggak. Seumpamanya, anak afwan buka dulu ya. Gitu. Dulu sahabat begitu tidak? Sahabat begitu, sebagian puasa, sebagian tidak. Tapi tidak ada saling mencela. Oke. Yang perlu dicela itu ketika dia berbangga-bangga buka puasanya. Ya, apalagi jadi hal-hal yang akhirnya membuat buruk citra ya sebagian orang awam yang tidak paham akhirnya berprasangka buruk. Itu yang tidak bolehkan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan fikih itu luas ya dan banyak hujah, banyak dalil. Sebagian pendapat punya dalil ini, tayyib. Maka jangan sampai karena pembahasan tadi fikih tadi, perselisihan pendapat ulama membuat kita berpecah belah. Ya, wallahu alam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Atau ada yang ditanyakan? Silakan. Jarak? Sahih. Tadi kita sebutkan bahwa ini perselisihan banyak pendapat. Khulasah kesimpulannya, pendapat yang pertama mereka menyebutkan 84 sampai 88 kilo. Ini pendapat yang banyak diikuti para ulama di Saudi. Kemudian yang kedua tanpa batas, tanpa jarak. Artinya selama itu dianggap sebagai perjalanan safar dan sebagian mengatakan urf, kebiasaan di tempat tersebut. Ini repot lagi urfnya. Contoh, ini mohon maaf. Urf di sini, warga sini seumpamanya. Urf itu satu hal kebiasaan yang dianggap sudah hal biasa, adat ya. Mungkin sebagian orang di sini ke Semarang, oh belum safar itu. Mungkin loh, ada mungkin warga sini. Tapi bagi kita, uruf di kita, oh Semarang sudah safar itu. Gitu. Meskipun seumpamanya, oh tidak sampai. Ya, uruf di kita semuanya. Kita ke Ungaran, atau kita ke Salatiga, sudah safar kita. Tapi di sini mungkin urufnya beda. Jadi uruf saja sudah berbeda-beda lagi. Sehingga termasuk Ibnu Hazm Al-Dhahiri dan yang lainnya mengatakan, Ibnu Taimiyah rahimahullah, batasan safar tidak ada. Kembali kepada menurut ya kebiasaan di situ udah perjalanan jauh belum?
Perjalanan jauh itu kita harus membuat apa? Membawa persiapan. Bekal tidak? Anda tanya, antum ke Salatiga, bawa uang nggak kira-kira? Uang itu bekal nggak? Enggak, bawa uang Ustaz, bawa apa? ATM ya, podo wae. Bekal. Subhanallah, hatta nggak bawa uang, antum pasti bawa ini, bekal ini. Nggak bawa ATM, tapi di sini semua sama aja kan? Itu bekal. Gitu. Jadi ulama mengatakan seorang dikatakan safar ketika dia sudah membawa bekal. Bekal zaman kita fulus, apalagi ATM, HP, motor, karena bekal ya semuanya. Tapi kalau seandainya antum dari rumah ke sini, insya Allah beranilah tanpa bawa uang sekalipun seumpamanya kan, karena dianggap apa? Dekat. Tapi ini tidak bisa hilang, ya tetap dianggap bekal tadi. Nah, Ibnu Hazm mengatakan, subhanallah, Ibnu Hazm mengatakan, kalau seandainya safar itu ada batasan yang pasti tidak akan Nabi melupakan batasan itu dijelaskan kepada umatnya. Pasti akan dijelaskan batasannya. Tapi kan tidak ada batasan. Makanya ulama berbeda pendapat sekian banyak. Kata beliau, lama aghfalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak akan pernah lupa untuk menjelaskan batasan itu pastinya. Ya. Sehingga Ibnu Hazm berhujah bahwa lihat ahlu Makkah ketika sholat di Arafah di belakang Nabi, mereka sholatnya kosor bersama Nabi. Dan Nabi tidak perintahkan mereka, ulangi lagi kalian sholat, sempurnakan sholat. Tidak ada. Padahal jaraknya tadi berapa? Mekah ke Arafah kurang lebih 20, coba nanti dicek ya. Berapa kilo kurang lebih? 25 kilo lah. Mungkin gak nyampe 30-an kilo. Gak nyampe 30-an kilo. Sehingga tidak ada batasan. Kalau dianggap, anak pribadi, anak ke Tawamangu safar. Kan Tawamangu safar. Sini Tawamangu berapa? 50 kilo? 50 kilo. 50 kilo. Ya, yang lain enggak apa-apa. Itu pendapat antum gitu. Ada hujah. Ya, artinya kata Ibnu Hazm, kalau seandainya itu ada batasan tidak akan dilupakan oleh Nabi, akan dijelaskan. Nah, makanya ulama tadi banyak berbeda pendapat. Asatidzah kalau ke Salatiga kosor mereka. Padahal Salatiga berapa kilo? Enggak nyampe 50 ya. Enggak nyampe. Asatidzah kalau lagi ke Salatiga ke Al-Irsyad kosor. Kosor. Ya mungkin sebagian, oh ini baru segitu. Bukan. Ya. Wallahu a'lam. Jamak, kalau sudah kita boleh kosor berarti boleh jamak. Tapi kalau kita sedang jamak belum tentu kita boleh kosor tadi itu ya. Wallahu a'lam. Ada mana nih? Ini dulu, baru ke sana. Ya, fadhal. Iya. Musafir nggak berarti? Tayyib. Kalau seandainya antum tadi sholat maghrib dan mau ke Boyolali, khalas, nanti sholatnya ditakhir nggak apa-apa, tertinggal jamaah. Kenapa? Karena ada sebab antum perjalanan, tidak ada masalah. Tapi Boyolali kalau rumah antum yang lama cuma belakang rumah udah real Boyolali. Kan dulu tetangga kan, belakang rumah udah Boyolali. Ya tadi, kalau seandainya memang itu antum naik bis, tidak apa-apa. Takhir sholat meskipun terlambat jamaah, tidak ada masalah. Karena apa? Ada sebab udzur tadi, antum dalam perjalanan. Meskipun antum menganggap belum sampai apa? Belum sampai batasan safar yang menurut antum ya. Wallahu a'lam. Jadi Pak. Ya, Masya Allah. Tadi Nabi sholat saat itu sendiri. Tapi Nabi melihat. Ada motifnya ya. Ada motifnya. Jadi merasa Nabi sendiri terganggu. Gitu. Kalau seandainya antum tidak merasa terganggu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Kalau seandainya tidak merasa terganggu. Karena memang hukum asalnya sholat itu melihat kemana? Ila maudhi sujud. Ke tempat sujud. Ke tempat sujud. Lah sekarang tempat sujud ini sajadahnya macam-macam. Ada pesawat terbang, ada Ka'bah, ada wal musta'an. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau pernah berfatwa, Syekh, apa hukumnya sajadah yang di situ ada gambarnya Ka'bah? Kata Syekh dengan keras, hadis istihanah bil Ka'bah.
ini ada bentuk merendahkan Ka'bah. Bagaimana Ka'bah digambar di sajadah yang di situ diinjak dan diduduki, kata beliau. Apalagi lagi sholat, kan orang ini pemikiran orang ya maunya itu Ka'bah. Ya sampai Ka'bah nih, khusyuk nih. Enggak khusyuk, yang ada malah berpikir macam-macam ya, macam-macam. Nah, sebisa mungkin dijauhkan dari hal-hal yang bisa mengganggu tadi. Tapi kalau untuk merasa pakaian yang bermotif tadi tidak mengganggu sholat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam. Ya. Masya Allah, ahsant. Ahsant, Masya Allah. Yang pertama, ketika safar hari Jumat, apakah tetap wajib sholat Jumat? Sebutkan para ulama bahwa di antara kewajiban sholat Jumat itu atau sholat Jumat itu gugur bagi mereka. Satu, orang yang sedang sakit, orang yang sedang safar, wanita, ya, dan keempat budak. Empat ini yang gugur kewajiban untuk apa? Sholat Jumat. Nah, kalau orang safar, kemudian hari Jumat dia ingin sholat Jumat, maka dia boleh. Tapi kalau dia mau apa? Dia mau qashar tanpa ikut sholat Jumat. Karena gini, ketika seorang musafir, kemudian di hari Jumat dia ikut sholat Jumat, ada permasalahan. Bolehkah dia menjamak qashar dengan asar? Paham? Boleh apa tidak? Di sini ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, bahwa orang yang musafir ikut sholat Jumat, berarti kan sholat 2 rakaat. Kemudian dia menjamak dengan asarnya sekalian 2 rakaat, berarti menjadi berapa? Oh, sudah selesai kan? 2-2 kan? Selesai. Ini sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama tidak membolehkan. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Pendapat Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Kenapa? Karena sholat Jumat berbeda dengan sholat duhur. Sholat Jumat memiliki kekhususan, memiliki keistimewaan, ada khutbahnya. Nanti kita akan bahas babul Jum'ah pertemuan selanjutnya. Ya, berbeda dengan zuhur, sehingga sebagian ulama ini mengatakan bahwa ketika seorang musafir dia ikut sholat Jumat, maka tidak boleh dia jamak dengan asar. Jadi dia nanti pada saat asar dia sholat asar sendiri, seperti itu. Makanya untuk menghindari apa? Menghindari ini tadi musafir, kalau dia mau menjamak dan qashar, tidak usah ikut Jumatan. Langsung sholat takdim atau takhir. Itu yang sering kita lakukan bersama para asatidz. Kalau safar, ya sudah. Berarti kita sudah tidak usah Jumatan saja. Kenapa? Kita ambil untuk lebih selamat dari perbedaan pendapat tadi. Sehingga kita mengambil rukhsahnya, kemudian sholat zuhur 2 rakaat, jamak dengan asar 2 rakaat lagi. Ya, wallahu a'lam. Adapun batasan hujan, sebutkan para ulama, hujan di situ kalau hujannya memang apa? Becek. Hujannya becek. Kan kalau belum becek biasanya disebut apa? Gerimis. Gerimis ya. Ya, sebutkan para ulama kalau hujannya becek dan ketika seorang ke masjid dia merasa susah. Sehingga di situ ada rukhsah untuk tidak berjamaah. Dan ketika kita berada di dalam masjid, hujannya yang deras tadi, paham nggak? Membuat orang tidak bisa pulang ke rumah. Maka dia apa? Dijamak bersama imamnya. Bersama imamnya ya. Wallahu a'lam. Cukup? Silakan. Ahsantum barakallahu. Masya Allah, lupa tadi. Tadi sebutkan ya, la tahdida li zamanin, tidak ada batasan waktunya. Seorang ketika dia safar, ya contoh, saudara kita safar ke Jakarta. Kemudian dia dari Solo sudah niat, ana akan safar ke Jakarta 1 pekan. Hari Jumat, ini hari Selasa ya, hari Selasa, saya balik lagi ke Solo hari Selasa. Berarti 8 hari lah ya, 8 hari perjalanan. Maka selama 8 hari itu boleh dia jamak qashar. Kalau seandainya, tugas ana belum selesai ini, ana harus nambah lagi 2 hari di Jakarta. Padahal dari awal niatnya Selasa sudah balik ke Solo. Maka hari Rabu dan Kamisnya tidak boleh dia menjamak dan qashar. Tidak boleh dia qashar. Karena sudah dianggap apa? Muqim.
Tapi kalau dari awal perjalanan antum sudah insya Allah akan ana balik pulang ke Solo, kalau sudah selesai tugas pekerjaan ana. Ternyata antum di sana 2 pekan, 1 bulan, tetap dianggap musafir. Itu disebutkan, ya, diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan yang lainnya. Ya, kenapa? Karena tidak ada batasan waktu tadi. Meskipun 1 bulan sekalipun, selama dia tidak ada niat mukim di situ. Dan dari awal dia tidak membatasi hari safarnya. Paham ya? Tapi kalau sudah membatasi hari safarnya, ternyata dia membutuhkan hari lain, maka dia tidak boleh dia mengqasar. Dia menjadi mukim saat itu. Cukup insya Allah. Tapi berbeda nih sekarang. Ulama juga mengingatkan. Santri datang dari berbagai luar daerah nih. Ya kan? Di pondok ada asrama. Saat anak musafir, saat tak bisa. Sebutkan ya, nggak boleh, nggak bisa itu. Ya, anak musafir Ustaz, enggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah dianggap sebagai sakan tempat tinggalan teman-teman mukim di situ. Itu disebutkan oleh guru kami di kitab Sahih Fikih Sunnah, Syekh Abi Malik Kamal Said Salim, tentang masalah talibul ilmi yang tinggal di sakan talabah, tinggal di asrama mahasiswa, maka tidak dianggap sebagai musafir lagi. Ya, wah kata cukup insya Allah. Satu lagi. Masya Allah asal. Masya Allah. Antum kesini ini pulang apa tidak? Ke rumah tidak? Antum niatnya mukim di mana? Mukimnya di rumah, ya berarti pulang ke rumah. Nggak boleh jamak qasar, nggak boleh qasar, ya. Nggak boleh qasar. Beda contoh seumpamanya. Kita di sini, ya kan, tinggal di Solo, mukim. Mau jenguk orang tua, apa namanya? Mudik gitu ya, mau mudik. Sana selama 1 pekan. Ya sudah, sana boleh dong kita qasar. Karena memang kita mukimnya di sini. Sana itu karena untuk ziarah saja, safar ziarah. Wah kata. Kalau antum kan memang mau pulang. Mau pulang antum ya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Nanti belajar dari semua ustadznya. Tanya ustadznya. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini anak juga mau safar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.